Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini, Bu Irna akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yaitu masih membahas tentang pola bilangan. Oke, kita langsung mulai saja. Tolong diperhatikan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Nah, menentukan suku selanjutnya ini Bu Irna bagi menjadi 3 jenis soal. Jadi yang pertama itu kita akan mencari suku selanjutnya jika diketahui suku-suku awalnya. Jadi misalkan kita diketahui sukunya di depan, beberapa suku pertama, yang akan kita cari adalah 2 suku di belakangnya. Atau bisa juga dimodifikasi soalnya diketahui beberapa suku di depan dan beberapa suku di belakang, kemudian kita harus mencari suku di tengah-tengahnya. Atau yang ketiga, kita diberikan barisan bilangan. Nah, dari barisan bilangan ini ada satu bilangan yang tidak mengikuti pola yang ada. Nah, tugas kita adalah menentukan bilangan manakah yang harus dihilangkan agar terbentuk pola yang teratur. Oke, kita langsung saja lihat ke contohnya. Ini yang pertama, tentukan 2 suku selanjutnya. Oke, jadi di sini silakan diperhatikan. Contoh yang pertama, ini ada 2, 5, 8, dan 11. Kalau kita perhatikan, dari 2 ke 5, itu tinggal ditambahkan 3. Dari 5 ke 8, tinggal ditambahkan lagi 3. Begitu juga dari 8 ke 11, ditambah 3. Maka 2 suku selanjutnya tinggal kita ikuti pola yang sudah ada. Ditambah 3. 11 ditambah 3 sama dengan 14. Lanjut, kita ikuti lagi. Ditambah 3, 14 ditambah 3 adalah 17. Jadi, 2 suku selanjutnya adalah 14 dan 17. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ada 75, 70, 65, dan 60. Kalau kita perhatikan, dari 75 ke 70 itu dikurang 5. Dari 70 ke 65 itu juga dikurangi 5. Dari 65 ke 60 itu juga dikurang 5. Selanjutnya berarti tinggal kita ikuti pola yang ada. Oh, berarti 60 dikurangi 5, yaitu 55. Satu suku lagi, ikuti pola yang ada, dikurangi 5, sama dengan 50. Begitu seterusnya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. 2, 4, 8, 16. Ini kalau kita perhatikan dari 2 ke 4 ini ditambah 2. Tapi dari 4 ke 8 ini ditambah 4. Gitu. Nah, ternyata kita bisa cari polanya lagi selain ditambah-tambah bisa juga dikalikan. Oh, dari 2 ke 4 itu dikalikan 2. Dari 4 ke 8 itu juga dikalikan 2. Dari 8 ke 16 juga dikalikan 2. Maka 2 suku selanjutnya adalah kita kalikan 2 dari 16, yaitu 32. Ini kita kalikan 2 lagi, jadi 64. Sampai sini ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang keempat. Ini 80, 40, dan 20. Kalau 80 ke 40 itu selisih 40 ya. Dari 40 ke 20 selisihnya 20. Oh, kita coba yang lain. Oh, dari 80 ke 40 itu dibagi 2. Atau boleh juga kita sebut dikali setengah. Dari 40 ke 20 juga dibagi 2. Atau boleh kita sebut dikali setengah. Misalkan dari sini ke sini kita bagi 2 ya. Terus dari 40 ke 20 juga kita bagi 2. Maka suku selanjutnya tinggal mengikuti polanya. Kita bagi 2. Jadi sama dengan 10 ya. 10 kita bagi 2 lagi. Berarti sama dengan 5. Itu dia 2 suku selanjutnya. Oke, contoh yang kelima. Ada 4, 9, 7, 12, 10, 15.
Nah, kita perhatikan nih, kalau dari 4 ke 9, dia ditambah 5. Dari 9 ke 7 dikurang 2. Dari 7 ke 12 ditambah 5 gitu ya. Nah, gimana nih cara taunya ini polanya kira-kira berapa gitu ya. Nah, biasanya kalau polanya naik turun artinya gini ya, ini kecil terus 9 itu besar ya. Turun lagi kecil terus besar lagi, kecil lagi, besar lagi. Itu biasanya polanya berlongkap gitu. Maksudnya lompat dari suku pertama ke suku ketiga. Coba ya kita cek ya. Nih dari 4 ke 7 itu ditambah 3. Terus dari 7 ke 10 juga ditambah 3. Sekarang kita cek yang suku keduanya. Dari 9 ke 12 ini ditambah 3. Dari 12 ke 15 ini juga ditambah 3. Nah, berarti kita ikuti polanya. Berarti dari 10 ke suku yang ini itu ditambah 3, yaitu jadinya 13. Begitu juga yang 15. Berarti ikuti polanya, ditambah 3 sama dengan 18. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ini kita harus teliti melihat kira-kira polanya seperti apa sih gitu ya. Nah, Bu Erna lanjut ya. Nah, ini bentuk yang kedua. Kita diketahui suku-suku awal dan akhir. Yang ditanyakan adalah suku tengahnya. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola bilangan. Jadi ini kita perhatikan nih ya. Dari 3 ke 8 ini ditambah 5. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa polanya itu ditambah 5. Kita harus lihat dulu di barisan belakangnya. Oh, ini dari 23 ke 28 itu ditambah 5. Dari 28 ke 33 itu juga ditambah 5. Nah, kalau sudah begini baru kita bisa simpulkan berarti pola bilangannya adalah ditambahkan 5. Kita tambahkan ya. 8 ditambah 5 itu sama dengan 13. 13 ditambah 5 itu sama dengan 18. Benar ya? 18 ke 23 itu ditambah 5. Oke, lanjut. Yang nomor 2, 5, 11, 9, titik, 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 19, 17, 23, 21, 27. Nah, seperti tadi yang Bu Irna bilang, kalau polanya naik turun, biasanya dia itu lompat. Nah, sekarang kita cek ya. Ini dari 5 ke 9 itu ditambah 4. Habis itu udah ya, nggak ada barisan lagi, kita lihat ke belakang. Terus ini dari 19 ke 23 itu juga ditambah 4. Dari 23 ke 27 itu juga ditambah 4. Terus ini 11-nya kita nggak bisa cek karena dia hanya sendiri ya. Belum tahu yang berikutnya. Nah, kita cek yang ini. 17 ke 21 itu ditambah 4. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, oh berarti polanya adalah ditambah 4 tapi lompat. Tidak ke suku selanjutnya tapi suku setelahnya gitu ya. Jadi ini ditambah 4, maka 9 ini ditambahkan 4 di sini sukunya ya. Tambahkan 4, itu hasilnya adalah 13. Nah, 11 ini kita tambahkan 4, maka jadinya 15. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ini 192, 96, titik, 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 12, 6, 3. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi, kalau dari 192 ke 96 itu tinggal dibagi 2. Nah, dari 12 ke 6 juga dibagi 2. 6 ke 3 juga dibagi 2. Maka ini tinggal kita lanjutkan. 96 dibagi 2 itu adalah 48. 48 dibagi 2 itu adalah 24.
Oke, contoh yang keempat kita perhatikan ya. Jadi ini 3, 5, 8, 21, dan 34. Jadi tadi ada sedikit diralat, jadi Bu Erna tambahkan 8 di sini. Supaya apa? Supaya kelihatan gitu ya polanya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini seperti pola barisan Fibonacci. Jadi 3 ditambah 5 itu menghasilkan 8. Nah, berarti ini suku ke selanjutnya itu diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Berarti suku yang ditanyakan berikutnya adalah 5 ditambah 8. Itu sama dengan 13. Kita cek ya, apakah benar 8 ditambah 13 sama dengan 21. Benar ya? 13 ditambah 21 sama dengan 34. Ya, jadi di sini memenuhi ya polanya. Oke, kita ke yang terakhir. Jadi tugasnya adalah ambillah satu bilangan agar terbentuk suatu pola barisan bilangan. Maksudnya adalah ambil satu bilangan yang tidak mengikuti pola yang ada. Jadi anggap kita hilangkan gitu ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan dulu dari nomor 1. Ini ada 5, 7, 10, 14, 20. Kita lihat satu persatu. Dari 5 ke 7 ini ditambahkan 2. Dari 7 ke 10 ini ditambah 3. Dari 10 ke 14 itu ditambah 4. Nah, dari 14 ke 20 ini ternyata ditambahnya 6. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah penjumlahan bertingkat gitu ya. Jadi 2, 3, 4. Nah, ternyata yang belakangnya ini tidak sesuai dengan pola yang ada. Maka 20-nya ini harus kita hilangkan. Gitu aja, boleh dilingkari atau boleh disilang. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi yang kedua, 56, 50, 45, 43, 41. Sekarang kita lihat polanya. Oh, dari 56 ke 50 itu dikurangi 6. Dari 50 ke 45 itu dikurangi 5. Dari 45 ke 43 ini dikurangi 2 ya. Ini juga dikurangi 2. Padahal kalau kita perhatikan ini mungkin maksudnya menurun gitu ya. Jadi min 6, min 5 berarti harusnya min 4. Nah, ternyata min 4 itu adalah 41. 45 dikurangi 4 itu 41. Nah, berarti bilangan yang tidak mengikuti pola adalah 43. Jadi bisa kita hilangkan sih 43. Oke, kita lanjut ya. Sekarang nomor 3. Nah, ini terlihat ya, ini seperti barisan Fibonacci ya. Jadi suku setelahnya itu didapat dari penjumlahan dua suku sebelumnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 3 harusnya 5. Nah, ini 6 berarti dia yang kita hilangkan supaya polanya terbentuk. Sampai sini paham ya? Jadi mudah-mudahan apa yang Bu Irna jelaskan tadi bisa dipahami dengan baik, bisa dimengerti dengan baik. Oke, kalau gitu pertemuan kali ini selesai sampai di sini. Jika memang ada yang masih dirasa bingung, silakan hubungi Bu Irna, silakan tanya sampai kalian paham. Oke, sekian dari Bu Irna, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.